Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3B dari gelombang 1 Angkatan 1 pada pelatihan dasar CPNS 2025 di Kementerian ATR BPN. Pada kali ini kami akan membawakan sebuah video dari manajemen ASN dan Smart ASN. Nah, dalam kedua hal ini kami mendapati dua video yang masing-masing mengandung bad practice dan best practice. Adapun bad practice yang akan pertama kali kami tampilkan berjudul Ratusan Oknum BPN Terlibat Mafia Tanah. Baiklah, videonya akan saya share screen ya. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mencatat ada 125 pegawainya yang terlibat kasus mafia tanah sejak tahun 2016. Ratusan pegawai tersebut telah diberikan sanksi berupa sanksi administrasi, mutasi jabatan, pemecatan hingga dilaporkan ke polisi. Staf khusus Menteri ATR BPN, Teku Taufikul Hadi mengatakan modus yang paling banyak dilakukan adalah pemalsuan sertifikat tanah. Untuk memberantas kasus mafia tanah, Kementerian ATR BPN telah membentuk Satgas bekerja sama dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Yudisial untuk menyelesaikan sengketa. Sebelumnya Komisi Yudisial mengungkapkan sepanjang tahun 2021 ada 87 laporan masyarakat terkait kasus mafia tanah. Sekarang ini 125 petugas pejabat di BPN itu telah diberhentikan. Kenapa, Pak? Karena dia dianggap membantu mafia. Baiklah, itu tadi dari video yang berjudul Ratusan Oknum BPN Terlibat Mafia Tanah. Bagi teman-teman, ada yang ingin menambahkan pendapat terhadap sebuah manajemen ASN dari video tersebut? Apabila ingin menambahkan pendapat, boleh dipersilahkan. Izin menanggapi ya Mas Rizky, dari video yang baru kita saksikan tadi, menurut saya kasus mafia tanah di BPN merupakan contoh nyata kegagalan dalam implementasi manajemen ASN. Nah, keterlibatannya sangat jelas, yaitu pelanggaran terhadap nilai dasar dan etika profesi. Praktik mafia tanah yang sering melibatkan oknum ASN BPN secara terang-terangan melanggar nilai-nilai dasar ASN seperti kejujuran, akuntabilitas, dan integritas. Oknum-oknum ini menyalahgunakan wewenang dan jabatan mereka untuk keuntungan pribadi atau kelompok, yang jelas bertentangan dengan etika profesi sebagai pelayan publik. Terima kasih, itu saja kalau dari saya kembalikan ke Mas Rizky sebagai moderator. Baiklah, terima kasih Kak Misi. Selanjutnya, apabila ada yang menambahkan pendapat lain, boleh dipersilahkan. Ya, izin sedikit menambahkan, Mas Rizky, terkait kasus mafia tanah ini juga menunjukkan bahwa gagalan implementasi kinerja dan kedisiplinan. Manajemen ASN seharusnya mampu menciptakan sistem pengawasan yang ketat dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggaran. Kasus mafia tanah ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan internal BPN. Sanksi yang tidak tegas atau bahkan tidak ada akan memberikan ruang bagi oknum-oknum untuk terus beraksi. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bang Roni. Baiklah, itu tadi beberapa pendapat teman-teman manajemen ASN terhadap berita yang kita tampilkan tadi. Selanjutnya yaitu di bagian Smart ASN-nya, apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan, boleh dipersilakan. Izin menambahkan teman-teman, berdasarkan video bad practice tadi, apabila dikaitkan dengan smart ASN, menurut saya perlu adanya peningkatan profesionalisme dan integritas. Psikiater BPN menyatakan bahwa meningkatkan integritas dan kapasitas SDM merupakan langkah penting dalam menanggulangi mafia tanah. Ini mencakup penguatan etika, kompetensi teknis, serta penyelarasan sistem rekrutmen dan penempatan berdasarkan dedikasi atau profesionalisme. Hal ini sejajar dengan prinsip Smart ASN yang menekankan ASN sebagai perubahan yang profesional dan juga akuntabel. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Rizky selaku moderator. Baiklah, terima kasih Kak Safira. Yang lain ada yang ingin menambahkan pendapat dalam Smart ASN terhadap berita ini, boleh dipersilakan. Menambahi tanggapan terhadap Smart ASN terkait dengan digitalisasi dan transparansi proses, di mana upaya digitalisasi ini, seperti yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN, digunakan sebagai senjata untuk memperkecil celah korupsi. Dengan menyediakan data yang lebih transparan dan layanan yang efisien, dapat mengurangi resiko manipulasi dokumen penataan.
pertanahan. Hal ini mendukung transformasi birokrasi untuk menuju smart ASN, yaitu ASN yang produktif dan informatif. Itu dari saya, Mas Rizky. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Ova. Dari pendapat teman-teman tadi, saya mendapatkan kesimpulan ya dari berita video yang kita tampilkan ini, dan juga ditambah pendapat dari teman-teman terhadap manajemen ASN dan smart ASN-nya, yaitu kasus mafia tanah di BPN menunjukkan lemahnya penerapan manajemen ASN dan smart ASN, di mana pengawasan internal, etika, profesi, serta integritas belum dijalankan secara konsisten. Meski telah ada sanksi tegas, praktik korupsi ini membuktikan perlunya penguatan akuntabilitas, kedisiplinan, dan transparansi birokrasi. Dari sisi Smart ASN, kegagalan membangun profesionalisme, integritas, serta hambatan digitalisasi menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi agar ASN benar-benar berperan sebagai agen perubahan yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan yang publik yang bersih. Baik, dari berita yang kita tampilkan tadi terdapat diagram fishbone dari berita itu dan akan saya tampilkan. Nah, ini dia diagram fishbone terhadap berita yang kita dapatkan tadi, yaitu ada 4 kategori. Di mana yang pertama ada kategori man atau manusianya, yaitu yang pertama oknum ASN pegawai tidak berintegritas, yang kedua kurangnya pengawasan internal dan eksternal, dan yang ketiga budaya korupsi yang masih kuat. Yang kedua kategorinya itu mesin. Yang pertama, sistem informasi pertanahan belum sepenuhnya terintegrasi. Dan yang kedua, keamanan data digital lemah sehingga rawan manipulasi. Dan yang ketiga, data belum terhubung lintas kementerian atau lembaga. Nah, lalu di kategori yang ketiga ada metode, yaitu di mana yang pertamanya pengawasan internal prosedur tidak ketat. Dan yang kedua, penindakan hukum terhadap mafia tanah masih lemah. Dan yang ketiga, proses sertifikasi masih panjang dan birokratis. Lalu di kategori keempat, di yang pertama, arsip manual banyak yang hilang atau rusak. Dan yang kedua, lemahnya validasi dan verifikasi dokumen. Dan yang terakhir, dokumen tidak lengkap atau bermasalah. Dari keempat kategori ini, menuju ke ratusan oknum BPN terlibat mafia tanah. Oke, baiklah itu tadi dari berita yang kita sampaikan dari bad practice. Selanjutnya yaitu best practice yang berjudul Sertifikasi Tanah Wakaf Yayasan Sekolah Al-Quran Sunanul Muhtadin. Baiklah, saya akan menampilkan video dari sertifikasi Tanah Wakaf Yayasan Sekolah Al-Quran Sunnatul Muhtadin. Sampai sekarang sudah 8 tempat yang diwakafkan. Luasnya ya mungkin hampir 2 hektaran. Kelanjutannya saya sangat berharap karena kalau nanti diwakafkan bukan hanya di dunia saja nanti manfaatnya bagi kami atau bagi kita ya sampai ke akhirat kelak. Dan selain dari itu masih banyak tanah yang lain yang belum diwakafkan dan nantinya bukan hanya untuk pondok tapi untuk universitas yang sudah dikenal sekarang dengan USG, Universitas Sunan Giri. Ya bagi saya sangat penting ya peran BPN itu. Nanti kan gimana ceritanya kalau BPN tidak dukung ya? Iya, tidak akan jadi milik yayasan gitu. Sangat penting. Alhamdulillah menurut pendapat saya ya dipermudah untuk itu. Bisa jadi kalau belum sertifikat kan untuk misalnya untuk pondok bisa jadi nanti akhirnya entah jadi waris jadi apa kan bisa nuntut. Pernah saya dengar ada masjid dijual oleh ahli warisnya karena tidak adanya itu sudah jadi masjid kalau tidak ada keterangan itu oleh ahli warisnya dijual. Ya, saya merasa gembira dan dengan penuh harapan seperti tadi di dunia kita berkah, besok di akhirat akan
terus berkembang kan pahalanya, kata orang-orang yang ngerti itu amal jariah begitu gitu ya. Itu yang saya harapkan, dan bukan untuk saya sendiri, dengan keluarga, anak-anak selanjutnya. Sangat berharap juga mudahan ini berkelanjutan, bukan hanya dari saya, besok ada turunan-turunan yang bisa mengembangkan lebih pesat daripada keadaan sekarang. Akhirnya saya berterima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada yang hadir BPN. Oke, itulah tadi video dari sertifikasi tanah wakaf Yayasan Sekolah Al-Quran Sunanul Muhtadin. Baiklah, dari video tadi, di bagian manajemen ASN-nya, apabila ada yang ingin menambahkan pendapat, boleh dipersilahkan. Menanggapi video yang di-share tadi ya Mas Rizky, terkait dengan kegiatan sertifikasi tanah wakaf ini mencerminkan penerapan manajemen ASN yang berbasis sistem merit dan tata kelola birokrasi yang baik. Dari sisi manajemen, ASN yang terlibat di Kementerian ATR BPN maupun Kementerian Agama berperan dalam yang pertama, perencanaan dan pengorganisasian, di mana ASN melakukan pendataan tanah wakaf yang belum bersertifikat, menentukan prioritas, serta mengatur jadwal penyelesaian sertifikasi. Selain itu, ada pula koordinasi lintas lembaga. Terdapat sinergi antara ATR BPN, Kementerian Agama, yayasan, serta pemerintah daerah yang menunjukkan pentingnya kerjasama dalam tata kelola aset umat. Itu dari saya kembalikan ke Mas Rizky. Oke, terima kasih Kak Ova atas pendapatnya di manajemen ASN. Yang lain ada yang ingin menambahkan kira-kira dalam manajemen ASN ini, boleh dipersilahkan. Izin menanggapi ya Mas Rizky, menurut saya hubungan berita yang baru saja kita saksikan tadi dengan manajemen ASN ada di pelayanan publik transparan dan akuntabel. Nah, proses sertifikasi yang dilaksanakan dengan prosedur terbuka membuat masyarakat dalam hal ini nazir atau yayasan memperoleh kepastian hukum tanpa praktik pungli atau diskriminasi. Nah, selanjutnya ada di bagian pengawasan dan evaluasi. Di sini ASN memastikan setiap langkah sertifikasi berjalan sesuai aturan hukum agraria dan perwakafan. Hal ini menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara sebagai pengelola. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Misi. Itulah pendapat dari teman-teman kita dalam sebuah manajemen ASN di video yang kita tampilkan tadi. Selanjutnya di bagian Smart ASN-nya, apabila ada yang ingin menambahkan, boleh dipersilahkan. Izin menanggapi Mas Rizky. Untuk dari sisi Smart ASN-nya, kegiatan sertifikat tanah wakaf yayasan sekolah ini mencerminkan peran Smart ASN yang mampu menjawab kebutuhan birokrasi modern dengan karakter profesional, adaptif, dan berintegritas. Dalam proses sertifikasi, ASN dituntut menjaga integritas karena tanah wakaf merupakan amanah umat yang harus dijaga keabsahan dan kemanfaatannya. Dari sisi profesionalisme, ASN dari Kementerian ATR BPN maupun Kementerian Agama menunjukkan kompetensi teknis dalam mengelola dokumen, melakukan pengukuran, serta memastikan kesesuaian dengan hukum agraria dan pewakafan. Baiklah, saya kembalikan ke Mas Rizky selaku moderator. Oke, terima kasih pada Mas Roni yang telah memberikan pendapat dalam Smart ASN di video yang kita tampilkan tadi. Boleh kita satu lagi menambahkan pendapat? Dipersilahkan. Izin menambahkan teman-teman terkait Smart ASN dalam video tadi itu terlihat nilai kolaborasi dan networking yang sinergi antara ASN, yayasan, pemerintah daerah, serta tokoh agama untuk mempercepat sertifikasi. Tidak kalah penting, Smart ASN menampilkan hospitality atau pelayanan yang ramah dengan mendampingi pihak yayasan awam administrasi, serta menghadirkan inovasi seperti layanan jemput bola dan pemanfaatan program sertifikasi agar proses lebih cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ASN tidak sekedar menjalankan prosedur, tetapi benar-benar menjadi pelayan publik yang humanis, adaptif, dan juga berorientasi pada hasil. Sekian, saya kembalikan kepada Mas Rizky. Baik, terima kasih Kak Safira atas pendapatnya di bagian Smart ASN. Ah, dari ke video yang kita tampilkan tadi dan beberapa pendapat teman-teman,
Dalam manajemen ASN dan Smart ASN, saya mendapatkan kesimpulan yaitu eh, kegiatan sertifikasi tanah wakaf mencerminkan penerapan manajemen ASN melalui tata kelola birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus menunjukkan peran Smart ASN yang adaptif, berintegritas, dan inovatif. ASN tidak hanya menjalankan prosedur administratif, tapi juga berkolaborasi lintas lembaga, memberikan pelayanan ramah, serta menghadirkan solusi tepat dan mudah diakses masyarakat sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap birokrasi sebagai pelayan masyarakat. Baiklah, itu sekian dari penampilan kami. Apabila ada kurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.